الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah ini bukan hanya nama saja, dan disebut orang usaha dakwah dan tabligh, usaha mengajak orang, usaha menyampaikan kebesaran Allah. Usaha dakwah ini bukan hanya nama saja, tapi usaha dakwah ini adalah suatu amal. Suatu amal yang mana dengan amal tersebut semakin hari orang yang membuat amal itu semakin dekat dengan Allah, semakin merasa diri sebagai hamba-Nya Allah, semakin datang kecintaan kepada Allah. Orang yang buat amal dakwah tapi amalnya semakin jauh daripada Allah, hatinya semakin jauh daripada Allah, ketawajuhannya semakin jauh daripada Allah, bentuknya dia buat dakwah tapi sebenarnya dia tidak sedang buat dakwah. Karena dakwah ini semakin hari, semakin kita buat amal dakwah ini, hati kita semakin tawajuh kepada Allah. Kita bicara kebesaran Allah, hati kita semakin berharap kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya tawajuh kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa berharap kepada Allah, orang yang hatinya selalu rindu kepada Allah, inilah orang yang sukses dalam dakwah. Dan orang yang sudah mendapatkan ini, dia sudah mendapatkan segala-galanya. Karena dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in wajadtani wajadta kulla syai'. Kalau kamu mendapatkan aku, maka kamu mendapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Kalau kamu kehilangan aku, maka kamu kehilangan segala-galanya. Maka orang yang semakin lama dalam dakwah, semakin lama buat amal dakwah, maka dia semakin dekat dengan Allah. Semakin bertambah amalnya, semakin bertambah ketawajuhannya. Tapi orang yang semakin lama dalam dakwah, semakin banyak tahu dengan amal dakwah, semakin banyak ilmu dalam dakwah, tapi tidak bertambah amalnya, maka manizdada ilman, orang yang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, sudah lama dalam dakwah, banyak muzakarah-muzakarahnya didapat. Walam yazdad huda, tidak bertambah hidayah dalam dirinya, tidak bertambah ketaatan dalam dirinya, tidak bertambah ketawajuhan dalam dirinya, maka tidaklah bertambah dia di sisi Allah, melainkan semakin hari dia semakin jauh daripada Allah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perasaan diri kita ini kita merasa sebagai hambanya Allah, kita ini diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Kalau perasaan ini ada dalam hati kita, maka kita akan mudah mentaati perintah-perintah Allah. Kalau kita merasa diri kita ini adalah hambanya Allah, kita ini diberi hidayah oleh Allah, diberi pakaian oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi makan oleh Allah, segala sesuatu yang ada pada diri kita milik Allah. Kalau dalam hati kita ada rasa seperti ini, kita akan mudah taat kepada perintah-perintah Allah. Karena memang hakikatnya kita ini adalah milik Allah. Kita ini bisa taat karena diberi hidayah oleh Allah. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian ini semua dalam keadaan sesat, kata Allah. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian. Maka setiap hari, setiap salat, kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Hai hamba-hambaku, kalian ini seluruhnya dalam keadaan lapar, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni ud'imukum, mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum 'alim illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, kalian ini dalam keadaan tidak berpakaian, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Segala sesuatu yang ada pada diri kita hanyalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafas kita, kedipan mata kita, gerak langkah kita, ini adalah pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan, berbuat dosa siang dan malam, kata Allah. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kehadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khazanah Allah begitu luas, ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Ketaatan kita, kesolehan kita, ibadah kita tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Keingkaran kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan kita tidak akan mengurangi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu atqa ala qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang di awal sampai yang di akhir, baik dari kalangan jin dan manusia, semuanya bertakwa kepadaku, kata Allah, seperti mana orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika min mulki syai'a, taklah bertambah sedikit pun daripada kemuliaanku, daripada kekuasaanku. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu afjara ala qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang di awal yang di akhir dari kalangan jin dan manusia semuanya berdosa, semuanya pendosa, semuanya ahli maksiat, hatinya seperti orang yang paling berdosa di antara kalian di atas dunia ini, seluruhnya pendosa, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, taklah berkurang sedikit pun daripada kemuliaanku, kata Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin
fas'aluni fa'ataituhu kulla insanin mas'alatah. Hai hamba-hambaku, sekiranya orang yang di awal sampai yang di akhir dari kalangan jin dan manusia berkumpul, mereka berkumpul di suatu tempat, kemudian mereka meminta kepadaku, maka fa'ataituhu kulla insanin mas'alatah, aku sanggup memberikan setiap orang yang meminta tersebut. Mana qasadalika min 'indi syai'a, taklah berkurang sedikit pun daripada yang ada dalam khazanahku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perasaan diri kita ini sebagai hamba-Nya Allah, diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, apa saja yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah. Kalau perasaan seperti ini ada dalam hati kita, maka kita siap korbankan apa saja yang ada pada diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merasa apa yang ada pada diri kita adalah usaha kita. Apa yang kita miliki adalah atas pekerjaan kita, atas jerih payah kita. Sehingga ketika datang takaza diminta pengorbanan, kita merasa berat memberikan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Karena kita merasa itu adalah hasil usaha kita. Seperti mana Qarun laknatullah alaih ketika datang orang meminta zakat urusan Nabi Musa alaihissalam, meminta zakat, maka apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin 'indi. Apa yang aku punya ini, apa yang aku dapatkan ini karena usaha, karena ilmu aku. Tidak mau dia memberikan, merasa apa yang dia miliki adalah hasil usahanya. Hari ini sifat-sifat Qarun mungkin saja sudah bersarang dalam hati kita. Ketika datang tangga diminta pengorbanan, berapalah. Tapi kita merasa apa yang kita miliki adalah hasil jerih payah kita, hasil usaha kita, hasil pemikiran kita, hasil peras keringat kita, sehingga kita berat melepaskan, berat memberikan apa yang jadi permintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha dakwah, mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati kita, mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk, mengeluarkan kebesaran-kebesaran dunia dalam hati kita, memasukkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semakin lama kita dalam dakwah, semakin lama kita dalam amal dakwah, bukan kebesaran makhluk yang keluar, tapi kebesaran makhluk yang masuk dalam hati kita. Bukan kebesaran Allah yang masuk dalam hati kita, tapi kebesaran diri kita yang masuk dalam hati kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai semakin lama kita dalam dakwah, kita semakin jauh dengan amal dakwah. Kita semakin jauh dengan amal agama, semakin merasa tidak berhajat dengan amal agama. Semakin merasa tidak berhajat dengan amal dakwah. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai semakin lama kita buat pengorbanan, jangan sampai semakin lama kita buat amal dakwah, kita ini semakin tidak mau buat amal. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka usaha dakwah ini usaha untuk memasukkan keyakinan kepada Allah, usaha untuk menambah ketawaduhan kita kepada Allah, usaha untuk menambah kecintaan kita kepada Allah, sehingga kita siap mengorbankan harta dan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan usaha dakwah ini hadirin yang dirahmati Allah, usaha untuk merubah cara hidup kita sebelumnya. Sebelumnya hidup kita semau kita saja. Sebelumnya cara hidup kita sesuai dengan pemikiran kita. Sebelumnya cara hidup kita sesuai apa yang kita nampak, yang dipertontonkan di hadapan kita. Tapi dengan usaha dakwah ini, kita merubah cara hidup kita dengan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara hidup yang mendapatkan keridhaan Allah. Tidak ada gaya hidup yang mendapatkan rasa cinta kepada Allah. Tidak ada gaya hidup yang mendapatkan pahala di sisi Allah, melainkan gaya hidup, melainkan cara hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini apa yang menyebabkan kita malas, merasa berat mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita? Bahkan sedikit demi sedikit kita keluarkan sunnah Rasulullah dari rumah kita. Kita keluarkan sunnah Rasulullah dari dalam hati kita, karena dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang begitu cinta kepada umatnya. Nabi-nabi terdahulu juga cinta kepada umatnya, tapi Rasulullah SAW lebih cinta kepada umatnya melebihi nabi-nabi terdahulu hadirin. Seorang nabi yang meninggalkan kampung halamannya, seorang nabi yang setiap tahun menawarkan pertolongan kepada setiap kabilah-kabilah di musim haji. Siapa yang siap menerima aku di tempatnya, siapa yang siap menolong agamanya Allah. Setiap tahun Rasulullah datang ke kemah kabilah-kabilah menawarkan pertolongan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang akhirnya meninggalkan tempat kelahirannya. Seorang nabi yang begitu cinta kepada umatnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW cinta kepada sahabatnya, berjumpa dengan sahabatnya, mengajarkan agama kepada para sahabatnya. Tapi Rasulullah SAW begitu cinta kepada umat yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi mengikuti sunnah Rasulullah dalam kehidupannya. Uridu anni laqitu ikhwani, kata Rasulullah. Aku sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Aku sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku ialah orang yang belum pernah berjumpa denganku, belum pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Seorang nabi yang Masya Allah, ketika dalam keadaan sakitnya, dalam keadaan sakit beliau, dalam keadaan sakit yang parah, Jibril datang menjenguk beliau. Apa yang beliau tanyakan? Bukan bagaimana nanti sepeninggalku, bukan bagaimana nanti sepeninggalku keadaan keluargaku, bagaimana nanti sepeninggalku keadaan cucuku, keadaan anakku. Tapi ya Rasulullah SAW tanyakan, bagaimana keadaan umatku ketika aku sudah tiada, wahai Jibril. Seorang Nabi yang begitu cinta kepada umatnya, sehingga suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah dalam keadaan hati yang senang, maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan aku. Maka Rasulullah doa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah Aisyah apa yang telah terdahulu dari dosanya dan apa yang akan kemudian, apa yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu senang tertawa, sehingga kepalanya menyentuh daripada tumitnya, menyentuh daripada lututnya, saking senangnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah tanya, apakah engkau senang wahai Aisyah? Bagaimana aku tidak senang ya Rasulullah, menampakkan doa yang begitu mulia dari engkau. Itu adalah doaku setiap selesai salat untuk umatku. Setiap selesai salat didoakan oleh Rasulullah SAW. Seorang Nabi yang begitu cinta kepada umatnya hadirin yang dirahmati Allah. Pintu surga sudah dibukakan untuk Rasulullah SAW. Penyambutan surga sudah dipersiapkan. Kita tahu begitu indahnya surga. Surga yang indah dihias lagi untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Surga tidak boleh dibuka sebelum Rasulullah membuka surga tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surga sudah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang ada dalam pikiran Rasulullah SAW? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis bab syafaat, hadis yang sangat panjang sekali dalam kitab Muntakhab Ahadits, kana an-nasa yaumal qiyamati majid, dalam manusia pada hari kiamat dalam keadaan bingung, dalam keadaan ketakutan, maka mereka mencari pertolongan, datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka katakan, unsur lana, isfa' lana. Dalam hadis yang lain dikatakan, wahai Adam, kau adalah bapaknya ini umat, bapaknya manusia, tolonglah kami, berilah syafaat kepada kami. Apa kata Nabi Adam? Lastulaha, lastulaha, aku tidak bisa menolong kalian. Nafsi, nafsi, ilham ila ghairi, diriku, diriku, carilah pertolongan kepada selain aku.
datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman. Kau adalah Khalilur Rahman, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Usul lana, isfa' lana. Berilah pertolongan kepada kami, berilah syafaat kepada kami. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, lastu laha, nafsi nafsi idhab ila ghairi. Aku tidak bisa menolong kalian. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Diriku carilah pertolongan kepada selain aku. Keadaan ketika itu, masya Allah, di yaumil mahsyar, seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kepanikan, bahkan dalam keadaan tidak berpakaian, sehingga Sayyidatuna Aisyah bertanya, Rasulullah, apakah satu orang dengan orang yang lain tidak saling melihat? Saking dahsyatnya hari itu, orang sudah tidak memikirkan dirinya, orang sudah tidak memikirkan orang lain lagi, takut keadaan dirinya ketika itu, sehingga air keringatnya tergantung kepada amalnya. Ada orang yang tenggelam dengan air keringatnya, ada orang air keringatnya sampai kepada dadanya, ada orang yang berenang dengan keringatnya, karena saking dahsyatnya hari tersebut. Setiap kali Nabi menolak memberikan pertolongan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut, belum pernah terucapkan sebelumnya, belum pernah terilhamkan sebelumnya. Bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang begitu lama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sa, angkat kepalamu, is'al tu'ta, takallam tusma, isfa' tushaffa, mintalah kau akan diberi, bicaralah kau akan didengar, berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Pintu surga sudah dibukakan oleh untuk Rasulullah SAW. Keluarga Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah radhiyallahu anha sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang difikirkan oleh Rasulullah SAW ketika Allah katakan, mintalah kau akan diberi, berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Rasulullah katakan, ummati, umatku. Siapa umatnya Rasulullah? Kita ini umatnya Rasulullah yang malu mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, yang tidak mau mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, yang tidak mau mengorbankan harta dan diri kita untuk tegaknya sunnah Rasulullah dalam kehidupan ini. Umat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, ummati. Maka Allah SWT keluarkan umatnya Rasulullah satu persatu. Sampai terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah belum puas sampai orang yang punya iman walaupun hanya sebesar biji zarrah saja dikeluarkan oleh Allah dalam nerakanya Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah belum puas saja. Ya Allah, ummati. Maka Allah katakan, keluarkan umatnya Rasulullah yang walaupun hanya pernah satu kali saja mengucapkan la ilaha illallah dalam hidupnya. Maka inilah yang diminta oleh Rasulullah kepada pamannya Abu Talib, yang Abu Talib menolaknya. Hadirin, wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti aku menjadi saksi di akhirat kelak. Tapi Abu Talib menolaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kalimat itu ada pada diri kita. Hadirin, kita bukan keturunan Rasulullah, bukan pamannya Rasulullah, bukan orang yang didambakan Rasulullah untuk mengucapkan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, tapi Allah berikan kita hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, sungguh nanti engkau akan diberikan apa saja sehingga engkau merasa ridho, apa saja keinginan Rasulullah SAW akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah merasa ridho, sampai Rasulullah merasa puas. Maka apa kata Rasulullah ketika turun ayat ini? Wa kaifa arda wa wahidun ummati finnar. Bagaimana aku bisa merasa ridho? Bagaimana bisa aku merasa puas sedangkan ada umatku, satu orang umatku berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Hari ini apa alasan kita, Pak, untuk tidak mau mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita?
untuk tidak mau mengajarkan sunnah Rasulullah kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita, tidak mau membacakan hadis-hadis Rasulullah di rumah kita. Apa alasan kita akhir? Tidak mau mengorbankan sedikit harta kita, tidak mau mengorbankan sedikit kesenangan kita, tidak mau mengorbankan sedikit waktu kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah di kalangan umat ini. Tidak mau menghidupkan sunnah, sehingga hadirat rahmati Allah SWT. Apa alasan kita? Tidak mau mengorbankan sedikit harta kita, waktu kita, diri kita, sehingga sunnah Rasulullah tegak di sisi umat ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati, inilah usaha dakwah hadirin. Usaha dakwah merubah kehidupan kita, merubah cara pikir kita, merubah barisawan kita, merubah gaya hidup kita, merubah cara hidup kita, cara hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, cara hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah ini hadirin juga memperbaiki muamalah kita, memperbaiki kehidupan kita hadirin yang dirahmati Allah, memperbaiki muamalah kita, cara jual beli kita, cara pinjam meminjam kita. Maka jangan heran Pak, kalau ada orang ambil usaha dakwah, ikut usaha dakwahnya, mulai istiqomah, meluangkan waktu, mengorbankan sedikit hartanya untuk agamanya Allah. Kemudian dahulu mungkin dia memiliki harta yang banyak, kemudian hartanya habis. Jangan heran hadirin yang dirahmati Allah, bisa jadi karena pengorbanan yang diterima oleh Allah. Lalu harta yang dia dapatkan dengan cara bermuamalah yang tidak benar, dengan cara riba, dengan cara pinjam meminjam yang tidak benar, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan usaha dakwah ini memperbaiki muamalah kita. Maka jangan heran hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan heran juga hadirin yang dirahmati Allah, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan orang-orang yang istiqomah dalam usaha dakwah. Dahulu mungkin kehidupannya Masya Allah susah kita lihat, kehidupan yang begitu sangat susah sekali, dalam hidup dalam kemiskinan. Kemudian dia istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam amal agama ini, dalam amal usaha dakwah. Kehidupannya mungkin miskin juga, tapi penuh dengan keberkahan. Mungkin hartanya tidak bertambah, mungkin pendapatannya tidak bertambah, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan, karena bermuamalah dengan baik, karena bermuamalah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai usaha dakwah yang mulia ini kita jadikan sebagai kendaraan untuk bermuamalah yang tidak baik. Jangan kita jadikan sebagai lambang kita ini orang dakwah. Bolehlah kita saling pinjam meminjam. Saya ini kan dai juga, pinjamlah duit Bapak. Orang yang meminjam hadirin dengan niat tidak membayar, orang yang meminjam duit dengan niat tidak membayar, dia sama dengan mencuri hadirin. Hadirin rahmati Allah, walaupun kita 70 kali mati syahid, tapi meninggalkan hutang yang tidak mau dibayar hadirin yang dirahmati Allah, maka Masya Allah, walaupun kita mati syahid, terhalang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita perbaiki muamalah kita perbaiki amal kita perbaiki amal rumah kita perbaiki amal infiradi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki muamalah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah ini juga memperbaiki muasyarah kita hadirin. Kita perbaiki muasyarah kita perbaiki hubungan kita dengan para alim ulama hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada prasangka buruk kita kepada para alim ulama hadirin. Jangan sampai mulut kita teracuni dengan kata-kata umpatan kepada ulama hadirin yang dirahmati Allah. Kita tidak tahu, kata satu orang lama mengatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku akan nyatakan perang kepadanya. Maka ulama mengatakan, wali Allah adalah para alim ulama. Kalau bukan ulama, wali Allah, siapa lagi wali Allah? Tidak mungkin orang jahil menjadi wali Allah. Maka jangan sampai mulut kita ini teracuni dengan ghibah kepada ulama.
bisa jadi ulama yang kita gibahi adalah waliullah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah cabut keberkahan dalam diri kita. Kita bicarakan kebaikan-kebaikan, kita ambil istifadah, kita ambil faedah, kita ambil manfaat daripada alim ulama hadir. Jangan sampai kita terhalang dari manfaat, dari mendapatkan manfaat daripada alim ulama hadir. Kita berkawan dengan ulama, kita berteman dengan ustaz, tapi kita tidak mendapatkan manfaat dari ustaz tersebut hadir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada orang-orang lama dalam dakwah, kita hormati beliau, kita muliakan. Hadirin rahmati Allah. Kita mungkin semangat, kita mungkin jos dalam dakwah hadirin. Kita sering dengar bayang setiap tahun kita datang istimewa. Setiap 4 bulan kita datang. Kita dulu mendengar bayan yang hebat-hebat hadirin yang dirahmati Allah. Maka jangan bayan yang kasar-kasar, jangan bayan yang jos-jos begitu hadirin. Kita sampaikan kepada orang-orang lama kita dalam dakwah. Orang-orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun dalam dakwah, sudah capek mereka hanya mendengarkan tergiban-tergiban yang sangat pedih ke hati mereka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita hargai pengorbanan mereka, walaupun pengorbanan mereka lebih sedikit daripada pengorbanan kita. Walaupun pengorbanan mereka nampaknya lebih sedikit daripada kita. Apa ya orang lama sampai 40 tahun, 40 hari setiap tahun. 40 hari biarlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati pengorbanan beliau hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kita sesama kita hadirin, jangan sampai kita sesama kita saling jelek-menjelekkan, saling menghibah, saling membicarakan keburukan hadirin yang dirahmati Allah. Cukuplah aib yang ada pada diri kita itu menghalangi kita dari membicarakan aib saudara kita. Jangan sampai nanti kita membawa kebaikan, kita membawa pahala sebesar gunung, tapi hadirin yang dirahmati Allah SWT, datang kawan kita, engkau pernah menghibahku, maka diambil pahala kita. Engkau pernah menyakitiku, maka diambil pahala kita. Engkau pernah merampas hartaku, maka diambil pahala kita. Akhirnya kita menjadi orang yang bangkrut datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang mau bersalaman dengan kita, Pak. Orang mau berjabat tangan dengan kita. Orang mau tersenyum dengan kita. Orang mau mendengarkan bayan kita. Orang mau mendengarkan nasihat kita, bukan karena kita hebat hadirin. Hari ini orang mau mendengarkan kita, mau mendengarkan nasihat kita, mau mendengarkan bayan kita, mau bersalaman dengan kita, bukan karena kita hebat hadirin. Karena Allah SWT masih menutup aib kita hadirin yang berbahagia. Hari ini kalau Allah buka aib kita, kira-kira bagaimana? Hari ini bukan karena kebaikan kita yang nampak oleh orang sehingga orang mau mendengarkan kita. Hari ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena amal soleh kita orang mau mendengarkan kita. Hari ini karena Allah masih menutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, kira-kira bagaimana hari ini? Tak satu pun orang mau berjabat tangan dengan kita. Jadi yang dirahmati Allah, kalau saja air itu seperti titik hitam yang menempel di wajah kita, maka sudah penuh wajah kita dengan air kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka apa celah kita untuk membicarakan air saudara kita? Jangan jadi langau hijau. Langau hijau nih Pak, walaupun orang sudah mandi pakai parfum yang paling wangi Pak. Mandi orang tuh pakai parfum yang paling wangi. Yang langau hijau ini tetap cari mana kada yang seketek. Nah, dicarinya juga kada yang seketek. Orang sudah wangi, Pak. Kada yang seketek saja yang cari dulu. Ini sifat langau hijau. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita tutup aib saudara kita. Jangan kita bicarakan aib saudara kita, aib orang tua kita, aib ulama kita, keburukan-keburukan mereka, aib orang-orang lama kita, aib para penanggung jawab kita. Cukup aib kita saja yang kita bicarakan. Mata kita, yang satu kita lihat kebaikan orang lain, yang satu lagi lihat keburukan kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu istikhlas dalam usaha dakwah. Kita ini perlu istikhlas dalam usaha dakwah. Istikhlas ini Pak, sekiranya mana Ilyas hidup hari ini, kemudian beliau mengatakan usaha dakwah ini salah saya dulu. Salah saya bukan usaha dakwah.
salah caranya, salah tertibnya, salah usulnya, maka jangan percaya. Karena usaha dakwah ini bukan usaha Maulana Ilyas hadirin yang dirahmati Allah. Usaha dakwah ini bukan usaha Maulana Yusuf. Usaha dakwah ini adalah usahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi usaha dakwah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita terus buat hadirin yang dirahmati. Ini istiqlas. Tidak lihat siapapun dalam dakwahnya. Sehingga sekiranya Maulana Ilyas hidup hari ini, Maulana Zakaria hidup mengatakan kitab hati amal banyak salahnya saya tulis, tertib dakwah banyak salahnya, usul-usul dakwah banyak salahnya. Maka jangan percaya, karena usaha dakwah bukan usahanya Maulana Ilyas, bukan usahanya Maulana Yusuf hadirin yang dirahmati Allah. Usaha dakwah adalah usahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi usaha dakwah ini masih mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah jaga usaha dakwah ini. Kalau usaha dakwah ini melenceng dari sunnah, dua saja hadirin yang kalau kita buat usaha dakwah, kalau kita buat usaha dakwah melenceng dari sunnah, dua saja hadirin. Kalau kita sungguh-sungguh dalam dakwah, maka Allah perbaiki. Kalau kita main-main dan Allah campakkan hadirin yang dirahmati Allah semua. Hari ini hadirin yang dirahmati Allah, usaha dakwah sudah terbuka di seluruh dunia hadirin. Walau bagaimanapun keadaan dunia hari ini, usaha dakwah tetap jalan hadirin yang dirahmati Allah. Kita beberapa kali mampir di Ethiopia, mampir di Qatar hadirin yang dirahmati Allah. Yang berseliweran orang-orang dakwah hadirin yang dirahmati Allah semua. Kita jumpa jemaah 1 tahun kedua dari India berangkat ke Mauritania hadirin. Jemaah ulama, isinya ulama semua. Bukan satu jemaah, 2 jemaah kita ketemu hadirin yang dirahmati Allah. Hadirin yang dirahmati Allah semua. Usaha dakwah ini hadirin ibarat air hadirin. Ibarat air sungai, tidak bisa dihadang hadirin. Ditutup dengan batu, maka dia cari celah yang bisa jalan. Ditutup dengan pasir, maka dia khususi satu-satu pasir dari bawah. Satu-satu. Akhirnya tembus jalan lagi hadirin sekalian. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, jangan terkesan dengan keadaan dunia, Pak. Seperti mana Nabi Yusuf alaihissalam hadirin, dikurung hadirin di suatu kamar, ditutup dengan 7 buah pintu hadirin yang dirahmati Allah. Zulaikha meraih Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun ada perasaan kepada Zulaikha, tapi Allah SWT beri jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf lari saja, bergerak saja. Nabi Yusuf tahu 7 pintu sudah terkunci, tapi Nabi Yusuf bergerak saja. Allah bukakan pintu yang terkunci ini. Hari ini kita bergerak saja hadirin yang dirahmati Allah, Allah akan bukakan dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, 1 jemaah dari Jawa Barat hadirin, 1 jemaah ulama, 1 tahun kedua dalam keadaan dunia terkunci hadirin, negara tertutup. Bahkan ketika diberitahu bahwasanya jemaah akan datang ke negaranya, dia katakan markas kami tutup, jumpa dengan orang sampai di sana lebih baik berjumpa dengan orang-orang biasa daripada hambamu. Beliau akan kesadikan. Hati-hati rahmat Allah, tapi jemaah ini tetap bergerak kemanapun, bergerak ke Turki, sehingga negara-negara terbuka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Hari ini Masya Allah setiap hari di Kebun Juru, dulu yang bangga berdiri, Pak. Jemaah 4 bulan jalan kaki, jemaah 4 bulan IPB, bangga berdiri. Sekarang yang 4 bulan jalan kaki, 4 bulan IPB malu berdiri, Pak. Karena yang berdiri rata-rata 4 bulan negara jauh. Dulu yang negara jauhnya orang-orang khawas, penanggung jawab, syuro. Kita lihat di Kebun Juru, Pak, orang yang berdiri, orang-orang yang tidak pasang diam bajunya, Pak. Orang-orang yang tidak pasang kiam rambutnya, Pak. Berangkat ke negara jauh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aneh hadirin, dalam keadaan dikatakan ekonomi mungkin sedang turun, negara-negara tertutup, tapi dakwah bergerak ke seluruh alam hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila berdakwah pasti Allah turunkan hidayah. Tak mungkin tak Allah turunkan hidayah. Sekarang hidayah bercurah-curah. Jemaah berangkat ke Kolombia, ribuan orang masuk Islam. Berangkat ke Brazil, ribuan orang masuk Islam. Berangkat ke Peru, ribuan orang masuk Islam hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang jemaah berangkat ke Afrika hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu.
Hadirin dirahmati Allah, satu jemaah dari Jordan. Kita bertemu di markas Nigeria. Satu jemaah dari Jordan, dia katakan, dia cerita ada satu orang jemaah dari Jordan keluar ke Pakistan. Maka orang Pakistan ini ajak satu orang khususi, satu orang ulama besar. Dalam jemaah itu ada satu orang ulama besar keluar 4 bulan ke Pakistan. Maka dia bawa khususi jauh ke atas gunung, ke atas bukit, jalan-jalan ke atas bukit. Dia katakan, kita bawa khususi satu orang tua, orang lama dalam dakwah, sudah uzur, sudah sangat tua sekali. Maka sampai di tempat orang tua tadi, maka orang tua tadi tanya, dari mana asal jemaah? Kami dari Jordan, tapi saya kelahiran Palestina. Kata satu orang ulama tadi, berapa lama kamu keluar? 4 bulan. Palestina di mana? Palestina di daerah ini. Maka orang tua tadi menangis. Orang tua tadi menangis. Maka ditanya, kenapa Bapak menangis? Kenapa menangis ya Syekh? Maka orang tua tadi mengatakan, saya dulu tahun 1965 pernah keluar ke kampung kami. Tak satu pun di sana yang menyambut kami. Tak satu pun di sana menyambut kami. Kemudian ketika kami akan pergi, saya berdoa, kami cuma berdoa, mudah-mudahan dari kampung ini anak keturunan mereka nantinya akan memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi tahun 1965. Maka ulama besar tadi katakan, saya lahir di tahun itu. Allah ini Masya Allah, tidak sia-sia. Di mana Bapak bergerak, Allah turunkan hidayah. Mungkin tidak sekarang, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diminta sekarang kita bergerak saja. Bagi bapak-bapak yang sudah pernah berangkat ke India, Bangladesh, Pakistan, boleh tak kita bentuk jemaah berangkat ke negara jauh, hadirin yang dirahmati Allah. Jangan lihat saku kita kecil, Pak. Jangan lihat saku kiri kanan kita kecil, Pak. Maka hadirin yang lihat khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar yakin dengan amal kita. Amal jangan terlalu tinggi, Pak. Susah mengamalkannya. Datang ke Ustaz, kita amal Ustaz. Maka cukup udah boleh ribu ya. Balik mengamalkannya. Amalnya sudah istiqomah kita buat, Pak. Ada tahajud kita yang 8 rakaat mungkin, ada witir kita yang 3 rakaat mungkin, ada doa kita yang ada 12 rakaat mungkin, ada zikir pagi petang kita mungkin, ada sedekah kita mungkin. Kita minta kepada Allah dengan amal tersebut, Allah berangkatkan kita. Belajar kita yakin dengan amal, Allah Subhanahu wa taala berangkatkan kita, hadirin terhormat. Maka bagi bapak-bapak yang sudah pernah berangkat ke India, Bangladesh, boleh tak? Yang sudah bentuk jemaah ataupun belum bentuk jemaah, kita berangkat ke negara jauh.